Bikin makan dia. Ya, baik. Bismillah. Bantuin ini Taufik apa? Bantuin ini. Mau cukup. Enggak. Bang, foto dulu sini, Bang. Mbak, 1, 2. Mana? Boleh ke sini, Abang? Cantik dia. Apa? Kita bisa mulai? Bisa, Bang. Bisa, Bang. Oke. Ayo, Bang. Belum. Oh, San. Sudah ya? Sudah, Bang. Oke, selamat malam rekan-rekan awak media. Sore ini saya Samsul Jahidin dan rekan saya Ibu Melanie Windasari SH. Ini menanggapi kami kuasa hukum dari Dr. Lita Gading SPSI MPSI. Doktor ya, bukan dokter ya. Karena beliau S3. Jadi menanggapi terkait dengan tentang adanya selentingan kabar berita yang katanya nih klien kami nih Mbak Lita Gading dilaporkan oleh salah satu anggota DPR RI yang Komisi 11 yang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Katanya dilaporkannya terkait dengan kalau saya melihat dari videonya menyampaikan bahwa yang dilaporkan adalah tentang perundungan ataupun tentang pembulian terhadap anak dan undang-undang ITE, tapi tidak jelas disebutkan pasalnya pasal berapa. Saya juga nggak terlalu paham karena klien saya sampai saat ini masih di luar negeri. Klien saya sampai saat ini masih di luar negeri dan tidak pernah menerima somasi, surat teguran ataupun apapun bentuknya itu. Nah, makanya kami kuasa hukumnya menanggapi ini ada apa? Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh seseorang yang katanya melaporkan klien kami? Mungkin kalau kami melihat dari video-video yang beredar bahwa videonya menyatakan karena ada video yang diunggah klien kami itu menampilkan foto anak daripada pelapor. Kita sebut saja pelapor ini, mohon maaf karena dia juga adalah pejabat publik Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Komisi 11 Bapak Ahmad Dhani yang kemarin beserta pengacaranya ke Polda Metro Jaya. Katanya klien kami mengunggah video yang membuat itu menjadi perundungan. Nah, kami sudah pelajari dan analisis bahwa videonya tersebut tidak ada yang sampai membuat jatuhnya mental seorang anak, karena fotonya pun itu beredar kemarin. Di videonya ada menyampaikan bahwa foto-fotonya itu didapat dari akun bodong. Nah, kami mencoba cek ya teman-teman. Ternyata foto-foto itu tersebut sudah beredar. Jadi klien kami ini adalah seorang psikolog tersumpah, psikolog aktif. Jadi ya hanya memberikan tanggapan secara edukasi. Kalau kami melihat video dari unggahan videonya, tidak ada yang menyatakan perundungan ataupun menjatuhkan harkat martabat anak. Dan di dalam video waktu pelaporannya juga kami mendengar dan melihat, menganalisa secara seksama, tidak ada yang disampaikan perundungan itu seperti apa, pembulian itu seperti apa, terganggu psikisnya itu seperti apa. Karena terganggu psikis itu harus dibuktikan dengan pemeriksaan psikologi, bukan ujuk-ujuk laporan. Terus ada, mohon maaf, pengacaranya mengatakan bahwa ini adalah kejahatan luar biasa. Ini bukan kejahatan luar biasa, bukan extraordinary crime. Dan disampaikan di situ ada undang-undang ITE juga dilaporkannya, tapi nggak tahu pasalnya pasal berapa. Di sini saya sampaikan, mungkin rekan kita itu kurang update. Jadi untuk undang-undang ITE pasal 27, pasal 28 sudah dibatalkan MK dengan nomor perkara 115 dan 103 bahwa keributan di sosial media tidak dapat dipidana. Yang artinya mau dia melaporkan dengan unsur pasal apa?
Karena teman-teman media bisa ngecek, masyarakat seluruh Indonesia bisa mengecek sendiri video yang diunggah oleh klien kami. Apakah ada yang melanggar norma hingga menciptakan yang namanya kekerasan membuat psikis. Dan saya perlu ingatkan kembali bahwa kalaupun tindak pidana kekerasan anak itu minimal hukumannya 3 tahun 6 bulan. Dan itu kekerasan yang dibuktikan dengan ada visum et repertum dan lain-lain, bukan berdasarkan katanya. Ini negara hukum, bukan negara nenek moyang kita. Bukan negara nenek moyang dia. Mungkin ada yang mau ditanya teman-teman? Bang, di video itu apakah benar disebutkan nama Safianya Bang? Benar. Safia Ahmad Dhani disebutkan. Permasalahannya di mana? Itu kan di bawah umur Bang. Jadi yang dipermasalahkan sama Ahmad Dhani itu dari Dr. Litanya itu sendiri mengunggah foto dari anak di bawah umur dan menyebutkan nama aslinya dari Safia itu sendiri. Banyak kok media di berita, di Tribun, ada di Tribun di lain-lain, teman-teman bisa cek di Google kok. Banyak media yang memberitakan itu. Kenapa klien kami yang dilaporkan? Ada apa klien kami yang dilaporkan? Harusnya dia melaporkan dong, media-media yang mengupload anaknya, mengupload berita ini. Klien kami hanya menanggapi secara akademisi, sebagai akademisi ya. Saya ulangi lagi, sebagai akademisi untuk edukasi. Sebagai akademisi untuk edukasi, please deh. Nah, Bang, tapi di unggah itu video fotonya di blur nggak matanya atau full? Saya belum pernah lihat. Kan tidak di blur, karena foto itu diambil dari sosial media, dari berita-berita yang sudah beredar. Teman-teman bisa cek sendiri. Ini kan foto-fotonya yang diupload oleh klien kami, diambil dari berita-berita yang sudah beredar. Ini ada Nakita, Tribun, Pos Kupang, Tribun Style, Inti Seleb, Tribun. Laporkan semuanya. Baru laporkan klien kami. Jadi jangan ada tendensius. Terus di akhir videonya pun, mohon maaf, PH-nya mengatakan kita akan meminta untuk ditangkap paksa klien kami. Saya sampaikan, klien kami ini bukan penjahat. Klien kami ini tidak melakukan kejahatan yang luar biasa. Dan klien kami ini kami pastikan tidak akan mengatakan minta maaf. Minta maaf untuk apa? Klien kami tidak akan minta maaf. Karena untuk meminta maaf untuk apa? Apakah karena dia, mohon maaf, memiliki power sebagai Dewan Pengkhianat Rakyat? Maksudnya Dewan Perwakilan Rakyat. Mau menggunakan abuse of power yang tidak bisa. Semua harus memenuhi unsur auctus reus mens reanya. Dan sudah disampaikan di videonya sendiri, mereka pun sedih mengakui bahwa ini katanya video edukasi. Mereka menganggap itu bukan edukasi, itu kan anggapan mereka secara pribadi, bukan secara undang-undang. Kalau jika di dalam video itu dia mengatakan sudah diatur tentang Konvensi Anak tahun 1989, ini saya terangkan. Konvensi Anak tahun 1989 mengatur tentang perlindungan anak. Apakah pertanyaan saya, apakah anaknya beliau ini mengalami perundungan, mengalami kekerasan? Apakah sudah diperiksa di psikolog? Apakah ada terdampak? Dia sampai tidak bisa sekolah. Klien kami malah mengedukasi agar jangan dibawa anaknya. Coba dia ditonton videonya sampai selesai. Ada 3 video itu. Coba ditonton sampai selesai. Ada 3 video. Malah dia mengedukasi. Please deh, jangan lu bawa anak lu ke dalam permasalahan lu. Karena anak tidak ada masalah sangkut paut dengan orang tua. Ini rekan saya, Ibu Melani Windarsari, punya anak juga. Anak perempuan, yang satu sudah 19 tahun, yang satu masih 15 tahun. Rekan saya ini kalau Mbak Mei, kalau ada yang mengupload seperti itu untuk mengingatkan pertanyaan saya, Mbak Mei akan marah apa tidak? Jam enggak ya Pak? Tentu aja enggak. Kita mungkin di sini juga perlu ditegaskan. Sebagai ibu tentu, ya, sebagai ibu tentu kita nggak mau anak kita mengalami seperti perundungan. Tapi kalau di sini kalau kita lihat, kalau kita mau jujur, kapasitas ibu klien kami, Ibu Lita Gading, itu adalah sebagai profesional psikolog.
Jadi pendapat beliau itu bersifat umum dan analisis psikologis berdasarkan informasi yang beredar di ruang publik yang sebenarnya memang ada, dan beliau menyatakan pendapatnya sesuai dengan kapasitas beliau sebagai psikolog. Itu aja sih. Jadi Mbak sendiri seorang ibu pengacara, kalau melihat ada video itu, apakah itu masuk tindak pidana apa tidak, Mbak? Menurut pendapat Mbak ini sebagai seorang ibu nih, sebagai kuasa hukum juga. Kalau saya melihatnya tidak sebagai perbuatan tindak pidana ya. Justru di situ kita lihat ada yang disampaikan itu berupa pencerahan dari seorang psikolog yang mungkin mempunyai perhatian khusus terhadap masalah-masalah yang dihadapi anak, terutama anak di bawah umur. Itu ya teman-teman. Jadi ini seorang ibu juga mengatakan itu ada yang salah dengan diri kita sebagai orang tua. Saya pun mempunyai seorang anak. Kita mungkin ada yang salah tabayun dong. Ada terus anggapan bahasa kita akan meminta penyidik untuk tangkap paksa. Nggak usah ditangkap paksa. Kalau kami ada panggilan, kami akan hadiri. Klien kami akan hadiri walaupun di luar negeri. Klien kami saat ini sedang di luar negeri bukan untuk jalan-jalan, tapi sedang untuk membela negara ini karena ada kegiatan mewakili negara ini. Teman-teman bisa verifikasi betul ada atau tidaknya ke beliau langsung. Artinya tidak ada niatan jahat. Mereka sendiri mengatakan edukasi. Apakah terus ada pernyataan begini di dalam video yang di depan Polda Metro Jaya setelah pelaporan katanya, karena dia berpendidikan tinggi. Ya karena dia berpendidikan tinggi makanya ngasih pencerahan. Karena dia mengetahui makanya dia memberikan pencerahan. Karena dia seorang psikolog bersumpah, hati nuraninya memberikan pencerahan, memberikan masukan edukasi untuk agar anak-anak kita nanti bisa lebih baik. Jadi bukan hanya, mohon maaf, seperti yang disampaikan, bukan hanya anak Ahmad Dhani, apalagi KPAI. KPAI harusnya ngurusin anak-anak yang terlantar, bukan anaknya orang kaya, bukan anaknya anggota DPR. Sederhana sebenarnya. Kalau Anda tidak mau dipublish, jangan jadi public figure, jangan jadi anggota dewan. Apalagi sekarang sebagai anggota DPR RI, Komisi 11 ya, Komisi 11 dan ibunya dan istrinya, mbaknya Komisi 6, harusnya lebih soft, lebih tenang, lebih fokus untuk mengurusi rakyat, bukan urusan remeh-temeh seperti ini. Ya. Kalau kita lihat di beberapa kasus selain itu, Balita Gading itu kan sering atau kerap kali memberikan komentar ya. Kalau misalnya ada di TikTok, itu sering ada muncul di TikTok. Nah, dalam kasus ini kan menyedot perhatian publik. Mengapa Balita Gading tidak mendatangi atau katakanlah beraudiensi lah sama Mulan Jamila atau dengan Ahmad Dhani untuk ya mungkin lebih wise-nya kalau ingin berkomentar Safria itu yang dibully banyak. Nah, mengapa Balita Gading ini lebih alasannya apa? Lebih menyoroti si Safria ini? Apakah karena memang exposure-nya itu lebih besar jika mengomentari kasus anak dari selebriti? Nah, oke. Tadi saya revisi ya, pertanyaannya bukan ada yang dibully. Nggak ada yang dibully. Di dalam videonya nggak ada yang bullying ya. Saya revisi pertanyaannya, bullying aja. Saya garis bawah, tidak ada yang dibully. Jadi kenapa ditanggapi oleh klien kami? Karena klien kami itu ada video sebelumnya yang viral. Dia sudah viral duluan dengan beberapa media yang teman-teman bisa cek sendiri juga di sosial media maupun di berita web maupun di lain-lain. Yang ditanggapi oleh klien kami adalah karena adanya disebut anaknya. Bukan klien kami yang menyebutkan. Jadi klien kami menanggapi berita itu jangan sampai tereksploitasi. Mengingatkan kembali, mengedukasi kembali, tidak dieksploitasi. Makanya coba didengarkan videonya secara seksama hingga selesai. Jadi bukan karena apalagi pansos. Klien kami lebih dahulu terkenal. Sudah terkenal duluan. Makanya beliau sering ngajar di PT IKA. Beliau sering ngajar di BNN. Bisa dicek kok ada track recordnya. Nah, mengapa tidak mendatangi ke orang tua yang bersangkutan langsung gitu? Kenapa harus didatangi?
karena tidak ada kewenangan untuk mendatangi. Kan itu mengomentari laman publik. Yang dikomentari adalah permasalahan publik. Informasi yang ada di ranah publik, bukan informasi yang ada di ranah private. Terkecuali kalau informasi itu belum mencuat ke publik. Dan klien kami menguduh itu, apa tuh diduga itu ada unsur tindak pidana yang akan dilakukan jika kalau itu bukan informasi publik. Ini kan informasi publik, teman-teman bisa cek sendiri. Kita kan cek sama-sama nih. Ya, kita cek sama-sama. Karena ada beritanya nih. Teman-teman masyarakat Indonesia bisa ngecek sendiri di Google. Karena ada beritanya. Jadi di mana pembuliannya? Harusnya kemarin kan juga disampaikan, dipertegas di dalam videonya juga, mohon maaf, beliau melaporkan netizen, laporkan media-medianya. Beliau mengatakan media-media yang menaikkan beritanya, tanda kutip, adalah bodong. Nah, pertanyaan saya, teman-teman media yang meliput saya sekarang bodong apa tidak? Ya. Ada medianya. Ada medianya. Jadi tidak boleh juga dia mengatakan seperti itu, menganggap semua orang bodong, menganggap media-media ini bodong. Kan salah, nggak boleh. Kan seperti itu. Teman-teman? Ada lagi mungkin teman-teman? Oh, berarti penegas. Kalau nggak salah dia kemarin bilang tidak ada itikat baik dari Tagari, mungkin udah pernah disomasi atau pernah diperingati, gimana maksudnya? Hingga saat ini klien kami di luar negeri tidak pernah menerima somasi apapun. Atau surat teguran atau gimana? Surat teguran ataupun lisan berbentuk video. Itu secara tulisan? Secara tertulis tidak ada. Makanya kami tidak tahu. Orang klien kami aja tidak tahu, dia dilaporkan. Atas dasar apa dilaporkan? Makanya kami pun sampai dihubungi, kami pun sendiri bingung. Ini ada apa? Ini masalahnya apa? Kami mendengar videonya seolah-olah klien kami ini adalah penjahat negara. Ini kejahatan luar biasa. Ini bukan extraordinary crime. Yang namanya kejahatan luar biasa adalah extraordinary crime. Jangan karenanya beliau anak anggota dewan, anak public figure diistimewakan. Hukum itu harus tegak lurus. Hukum itu sudah ada yang mengatur, KUHP sudah mengatur, KUHP sudah mengatur, undang-undang yang lain sudah mengatur hal tersebut. Apalagi berbicara undang-undang ITE, mungkin seperti tadi yang saya sampaikan, abang kami itu, rekan kami itu mungkin lupa kalau ada putusan MK yang diputus bulan April di Mahkamah Konstitusi bahwa keributan di sosial media tidak dapat dipidana. Keributan itu harus di ruang nyata, bukan di ruang sosial media. Bukan kami yang bicara, tapi putusan Mahkamah Konstitusi. Ada itu Bang? Ada. Nomor perkaranya 105, terus nomor perkara keduanya 115. Itu pemohonnya Jovi Andrea Bahtiar. Karena saya sering berbicara di MK juga. Sekarang saya lagi banyak uji undang-undang di MK. Teman-teman bisa ngecek juga. Kebetulan kita uji undang-undang IKN juga dan beberapa undang-undang kepolisian. Nah, berarti salah alamat berarti Bang? Ya makanya kami preskon, kami tanggapi. Ini adalah salah satu itikat baik dari klien kami menanggapi bahwa ini salah alamat. Anda harusnya melaporkan yang patut Anda duga itu media-media yang menaikkan dugaan anak Anda pada awalnya. Seperti itu. Jadi ini salah alamat. Jadi klien kami juga tidak pansos, tidak panjat sosial, karena klien kami sudah terkenal lebih dahulu dan tidak ada secara untung maupun material maupun imaterial ketika dia membahas mengenai itu. Coba saudara, teman-teman masyarakat lihat, semua videonya mengedukasi, pencerahan. Jadi bukan hanya anaknya saudara Ahmad Dhani, tapi banyak juga yang dikomentari. Nah juga untuk khusus KPAI juga. Nah KPAI janganlah terlalu overact. Lebih baik mengurusi banyak kasus perundungan anak yang tindak pidana kekerasan anak di Indonesia ini. Jauh usah di Indonesia, klien kami pun ada di Kalimantan Barat. Itu lebih dahulu. Bukan anak yang nggak ada psikoso, yang dikatakan terganggu psikologi, psikososialnya, psikologinya. Kan harus diperiksa sama psikolog kalau memang dia terganggu. Kan begitu ya kira-kira teman-teman. Bang, berarti
bisa dibilang tuh patut disayangkan nggak sih Bang? Apalagi ini kan tujuannya untuk mengedukasi, tetapi malah berujung dengan laporan pidana. Gimana? Sangat disayangkan karena ini pertama, ini akademisi. Jadi kebebasan akademik sudah dirampas. Apalagi terlebih lagi beliau-beliau ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPR RI, harusnya lebih fokus untuk mengurusi rakyat, mengurusi bagaimana penyerapan aspirasi-aspirasinya masyarakat bisa masuk ke DPR sana untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk urusan seperti ini. Ngapain ngurusin yang beginian? Ini kan kebebasan akademik, masa mau dirampas kebebasan akademik? Jangan sampai masyarakat akan berpandangan, kok anggota DPR seperti ini, kok anggota dewan seperti ini, terlepas dari beliau ada melaporkan bukan sebagai anggota dewan, tapi melaporkan sebagai orang tua daripada terduga anak korban. Terlepas daripada itu, tapi status quo-nya melekat sebagai anggota DPR, harusnya tahu itu, harusnya paham itu. Status quo-nya melekat sebagai anggota DPR selama dia masih menjabat. Itu sangat kami sayangkan. Ini wakil kita di sana. Beliau ini wakil kita. Harusnya memberikan contoh yang baik bagi kita juga. Terkecuali kalau dia diperundungin, anaknya diperundungkan dengan cara yang kurang elegan. Ini informasi publik kok yang ditanggapi. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Ya, rencana mau lapor balik Pak? Rencana melaporkan balik. Terakhir kali kami diskusi dengan klien kami, tidak ada rencana balik, tidak ada rencana laporan balik. Untuk apa? Kita berikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Kita berikan contoh yang baik kepada masyarakat. Untuk apa sih diributin? Kami juga sangat beritikat baik. Kalaupun nanti ada panggilan klarifikasi, kami akan datang. Klien kami akan datang. Kami akan lalui proses hukumnya. Untuk proses yang berjalan kami hormati semua. Tapi kami tegaskan, klien kami tidak akan pernah minta maaf. Tidak akan pernah minta maaf. Boleh izin komunikasi sama Mbak Lita Gading? Boleh nggak sih Bang mungkin disambungkan komunikasi dengan Bu Lita Gadingnya? Karena perbedaan jam, perbedaan waktu, saya harus izin dulu. Mungkin saya nggak bisa kalau saat ini. Bukan karena saya tidak ingin, tapi karena perbedaan waktu. Karena beliau semalam pun jam 3:30 pagi. Kalau di sana kan masih sore. Di sini udah 3:30 pagi. Jadi berkomunikasi, tapi untung saya udah bangun 3:30 pagi. Persiapkan sholat subuh. Nah, kenapa saya menanggapi terganggunya psikologinya atau psikososialnya? Karena yang berhak menetapkan itu adalah psikolog. Kalau terganggu kesehatannya, yang berhak menetapkan itu adalah dokter. Jadi yang saya mau sampaikan adalah Ibu Lita ini, klien kami ini adalah S3. Jadi pendidikannya S3. Karena kalau yang dokter S1 itu istri saya. Sip, thank you. Ya.